Ragam yang keenam, hal yang disunnahkan di dalam wudu, yaitu as-sadis, yang keenam apa? Takhlilul lihyah, mencelak-celakan lihyah, jenggot. Bagi laki-laki yang mempunyai jenggot, ya, atau apa? Cabang apa? Bukan cabang apa? Jambang, ya. Yang mempunyai jenggot atau mempunyai jambang, maka disunahkan tak kala wudu apa? Untuk menyelak-nyelakan jenggotnya seperti ini. Celak-celakan dari bawah ke atas. Nah, ini sunnah bagi mereka yang mempunyai apa? Laki-laki yang mempunyai jenggot. Kalau perempuan yang mempunyai jenggot, bagaimana, sunnah apa tidak? Tidak sunnah. Berarti perempuan tersebut keturunan siluman, bukan keturunan manusia, ya. Ini bagi rejal, laki-laki. Disunnahkan yang punya jenggot untuk apa? Untuk menyelak-nyelakkan jenggotnya, begitu. Selak-selakan jenggotnya. Nah, bagi para istri yang mempunyai suami berjenggot, sampaikan kepada suaminya, tak kala wudu, maka disunnahkan untuk menyelak-nyelakkan apa? Jenggotnya. Mana dalilnya? Hadisnya di hadis Utsman anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Tuh lihat hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman berkata, anan Nabiya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kana yukhallilu lihyatahu. Kana, yang dimana Nabi, yukhallilu, fa'ilnya huwa. Paham? Kana, yang dimana baginda Nabi Yuna Muhammad, yukhallilu huwa, yaitu Rasulullah, lihyatahu. Yang dimana Sayyidina Utsman melihat kalau Nabi berwudu, Nabi menyelak-nyelakkan jenggotnya. Maka hukum menyelak-nyelakkan jenggot, hukumnya apa? Sunnah. Dengan riwayat yang diriwayatkan oleh Sayyidina Utsman, rawahu Ibnu Majah wa Tirmidzi wa shahahahu. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan juga Imam Tirmidzi wa shahahahu. Fahim dong? Wa an Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza tawaddaa akhadha kaffan min ma fa adkhalahu tahta hinkihi wa khallala bihi lihyatahu wa qala hakadha amarani rabbi jalla jalaluh. Ini hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Anas tentang sunniyatu takhlil, mencelak-celakan jenggot, yang dimana Sayyidina Anas berkata, anan Nabiya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza tawaddaa, Nabi kalau berwudu, melakukan wudu, akhadha kaffan min ma'in, Nabi mengambil satu genangan air dengan dua telapak tangannya, lalu Nabi memasukkan apa? Membasahi dengan tangan yang sudah telapak tangan yang sudah diisi air, tahta hinkihah, kata, dari bawah, dari mulai awal leher ke atas, di sela-sela itu jenggotnya baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fakhallala bihi lihyatahu. Lalu Nabi menyelak-nyelakan jenggotnya. Wa qala, dan Nabi berkata, hakadha amarani rabbi jalla jalalu, seperti inilah amarani rabbi, rabbi yaitu Allah, amarani memerintahkan aku. Luar biasa. Rawahu Abu Daud wa Baihaqi wal Hakim. Nah, ini apa? Bagi laki-laki yang berjenggot, dengan dua riwayat yang diriwayatkan oleh Sayyidina Utsman dan hadis yang satu diriwayatkan oleh Sayyidina Anas, bahwa baginda Nabi Yuna Muhammad apabila berwudu, beliau menyelak-nyelakan jenggotnya dari bawah ke atas, hakada, menyelak-nyelakan jenggotnya dari bawah ke atas, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. As-sabi', yang ketujuh yang disunnahkan di dalam wudu, takhlilul asabi'i, takhlil, menyelak-nyalakan asabi', ya, menyelak-nyalakan asabi'.
yaitu menyela-nyela jari-jari tangan dan jari-jari apa? Jari-jari kaki. Kalau jari-jari tangan, tuh dari atas kita selak, tuh, paham? Dari atas kita selaknya dari atas seperti ini kalau tangan. Kalau kaki dengan kelingking Anda, dari kelingking kanan, tuh diulek masuk ke kelingking manis, masuk ke kelingking tengah, masuk ke kelingking telunjuk, lalu jari kaki kiri dari jempol masuk ke kelingking apa? Jari telunjuk ke jari manis, ke jari tengah, ke jari manis, diakhiri dengan jari kelingking. Jadi mulai dari jari kelingking kaki kanan, diakhiri kelingking kaki kiri. Nah, itu untuk menyela-nyelakan jari-jari yang ada di kaki. Nah, ini yang ketujuh, disunahkan untuk menyela-nyelakan kaki, jari-jari yang ada di kaki dan di tangan. Li hadis Ibni Abbas, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abbas. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Abbas? Anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkata, idza tawadda'ta fakhallil asabi'a yadayka wa rijlaika. Nah, ini hadis dalil sunniyah, disunnahkannya mentakhlilkan, menyela-nyelakan jari tangan mulai dari atas dan jari-jari kaki takala wudu dengan kelingking kita dimulai dari mana? Dari kelingking kaki kanan lalu diakhiri kelingking kaki kiri dengan hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Nabi, idza tawadda'ta fakhallil asabi'a yadayka wa rijlaika. Apabila kalian berwudu, kata Nabi, fakhallil, maka selak-selakkanlah asabi'a, jari-jari, yadaika, kedua tanganmu, telapak tanganmu, dan rijlaika, kedua jari-jari telapak kakimu. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Tirmidzi dan juga Imam Ibnu Majah. Wa anil Mustawrid Ibni Shidad qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhallila asabi'a rijlaiha bi khinsirihi. Nah, ini dalil. Mustawrid berkata, Ibni Shidad sahabat Nabi, beliau berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah yukhallil, menyela-nyelakan asabi'a rijlaihi, jari-jari telapak kakinya, bi khinsirihi, dengan jari khinsir. Jari apa? Jari kelingking tangannya, yaitu dimulai dari kelingking jari kaki, telapak kaki yang kanan, diakhiri dengan jari kelingking kaki, telapak kaki belah kiri. Nah, ini dalil bahwa Rasulullah tak kalah menyela-nyelakan jari-jarinya dengan kelingkingnya. Rawahul khamsa ila Ahmad wa qad warada ma yufidu istihbab tahrikil khatimi wa nahwihi kal asawir. Dan juga diriwayatkan ma yufidu, yang membawa faedah istihbab tahrikil khatim. Istihbab, disunnahkan tahrikil khatim, menggerakkan apa? Memutar-mutarkan apa? Cincin. Ya. Tahrikil khatim, menggerak-gerakan cincin, al-khatim, wa nahwihi, dan seperti cincin, kal asawir, yaitu gelang. Seperti gelang-gelang yang ada di tangan kita. Nah, itu sunnah. Untuk menggerakkan bagi mereka yang memakai cincin, bagi mereka yang memakai gelang, ya, takala wudu, untuk digerak-gerakan. Supaya apa? Supaya memastikan air itu sampai kepada kulit yang wajib terbasuh dengan air wudu. Paham dong? Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Illa annahu lam yasil ila darajatin sahih, tu illa, kecuali annahu, sesungguhnya riwayat ini lam yasil, tidak sampai kepada derajat sahih. Walaupun hadis ini tidak sampai kepada derajat sahih, riwayat ini, lakin yambagi, itu akan tetapi para ulama apa? Yambagi, menganjurkan
Para ulama apa? Menganjurkan. Apa yang dianjurkan oleh para ulama? Yang dianjurkan oleh para ulama, al-amal bihi lidukhuli tahti umumil amri wal isbaq. Tapi ulama menganjurkan untuk mengamalkan itu, melakukan itu. Walaupun hadisnya tidak sampai kepada derajat sahih. Dengan apa? Dengan dalil apa? Lidukhuli tahta umum. Karena masuk tahta di bawah umum. Makna umum, apa makna umum? Al-amr. Kita perintah yang dimana kita diperintahkan bil isbagh, untuk menyeluruhkan dan melebihkan dari batas. Tak kala kita wudu, untuk apa? Untuk memastikan bahwa semua kulit wajib terkena apa? Terkena air tak kala kita berwudu. Paham apa tidak? Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Hakada. Itu disunahkan. Asamin, dan sunnah-sunnah wudu yang ke-8 yang disunnahkan. Sunnah-sunnah wudu yang ke-8 yang disunnahkan, apa yang ke-8? Takhlilul apa yang ke-8 ini? Taslisul ghusl. Meniga kalikan di dalam membasuh anggota wudu. Meniga kalikan di dalam membasuh anggota wudu. Di 3 kalikan. Cuci tangan 3 kali, walaupun yang sunnah. Kumur-kumur disunahkan 3 kali. Istinsyak dan istinsar disunahkan 3 kali. Basuh muka disunahkan 3 kali. Basuh tangan disunahkan 3 kali. Basuh rambut disunahkan 3 kali. Basuh kedua telinga disunahkan 3 kali. Dan membasuh kaki disunahkan 3 kali. Semuanya dilipat gandakan 3. Paham? Nah, itu apa hukumnya? Sunnah. Nabi melakukan tak kala wudu semua area yang wajib dan yang sunnah dilakukan di dalam apa? Di dalam berwudu. Itu disunnahkan lagi taslis, yang artinya di3 kalikan semua basuhan, walaupun itu basuhan wajib dan juga itu basuhan sunnah. Seperti telinga, sunnah nggak basuh telinga? Udah basuh telinganya sunnah, dan disunnahkan lagi untuk meniga kalikan membasuh. Jadi sunnah ditambah sunnah, pahala ditambah pahala. Allah, umat Nabi ini kaya dengan pahala ya, luar biasa ya. Umat Nabi ini tidak kekurangan apa? Tidak kekurangan berpahala. Masya Allah, tabarakallah ya. Itu yang disunnahkan. Paham dong? Yang disunnahkan, jelas apa tidak? Yaitu taslis, ya. Taslisul ghusl. Nah, apakah meniga kalikan membasuh setiap anggota wudu itu sunnah? Wa huwa sunnatul lati, dan meniga kalikan basuh itu sunnah. Sunnah allati yang jaro alaihal amal ghaliban. Jarok berjalannya amal, praktek alaiha atas 3 kali basuhan tersebut ghaliban, pada umumnya yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ada orang berkata, basuhnya 1 kali aja, nggak mau 3 kali, sah apa tidak wudunya? Sah, karena yang wajib itu basuh satu kali. Tapi dengan syarat, Anda basuh 3 kali, Anda wajib yakin bahwa anggota yang wajib dibasuh dengan air sudah mengenai semua kulitnya. Masalah basuh tangan, dengan basuh 1 kali, Anda wajib udah yakin nih semuanya terkena dari ujung sampai batasnya. Paham? Kenapa disunahkan 3 kali? Jikalau basuhan yang pertama itu tidak sempurna, akan disempurnakan dengan yang kedua. Basuhan yang kedua tidak sempurna, akan disempurnakan dengan yang ketiga.
Itu loh pentingnya kita melakukan basuhan setiap wudhu itu tiga kali. Itu hikmahnya yang begitu luar biasa. Supaya apa? Supaya wudhu kita yang diwajibkan itu sempurna semuanya. Jelas? Jelas? Kenapa? Karena kalau ada hal yang terlewat di dalam wudhu atau tidak sempurna, maka wudhumu batal. Kalau wudhumu batal, sholatmu otomatis batal. Bisa dipahami apa tidak? Bisa dipahami apa tidak? Jelas apa tidak? Hakada. Paham? Lalu apa di sini diriwayatkan apa? Wa ma warada mukhalifan laha bahwa libayanil jawaz tuh. Wa ma warada, dan apa warada yang diriwayatkan mukhalifan, berbeda laha dengan apa? Dengan disunahkannya apa? Basuhan 3 kali. Jikalau ada riwayat yang lain yang tidak menganjurkan untuk membasuh 3 kali, entah itu dengan dalil tabdzir, mubadir, paham? Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa libayani famaka huwa, riwayat tersebut libayani untuk menerangkan jawaz, bahwa hukum itu jawaz alias sunnah, bukan wajib. Jelas? Jadi riwayat ada yang menganjurkan apa? Taslis. Paham taslis? Meninggalkan basuhan. Jikalau ada riwayat hadis lain yang tidak menganjurkan untuk menigakalikan basuhan, ini menunjukkan apa? 2 hadis ini digabung menunjukkan bahwa menigakalikan basuhan itu hukumnya apa? Sunnah, bukan wajib. Jelas? Begitu. Jadi dalil-dalil yang ada disatukan sehingga disaring mengeluarkanlah hukum. Bisa dipahami? Fa'ana Amr bin Syu'aib an abihi an jaddihi sallallahu alaihi wasallam qala jaa Arabiyun ila Rasulillah. Tu riwayat, telah datang seorang Arabi, orang Arab Badui, ila Rasulillah, kepada Rasulullah. Yas'aluhu 'anil wudu. Yas'aluhu berarti fa'ilnya siapa tuh? Yas'aluhu huwa Arabiyun. Seorang Arabi bertanya, dhamir kembali kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang Arabi tersebut bertanya kepada Nabi anil wudu, tentang wudu. Fa'arahu salasan. Fa'arahu, famaka arahu, Nabi Muhammad apa? Fa'arahu yang artinya Nabi mengajarkan, ya. Salasan begitu, 3 kali dari setiap basuhan. Mengajarkan orang Arabi tersebut basuh muka 3 kali. Fa'arahu, Nabi mengajarkan atau mempraktekkan salasan, artinya basuh muka 3 kali, basuh tangan 3 kali, basuh kaki 3 kali, basuh kepala 3 kali. Paham apa tidak? Paham apa tidak? Wa qala, lalu Nabi berkata, hadal wudu, ini wudu, ini sebenar-benarnya wudu, kata Nabi. Paman zada, dan barang siapa yang menambahkan ala hada, atas ini, apa maksud ini? Lebih dari 3 kali, fagad asa'a, maka sungguh asa'a, dia telah melakukan hal yang salah. Wa ta'adda wa dhulum, dan dia sengaja, wa dhulum, dan dia berbuat dolim, artinya tabdir. Paham dong? Rawahu Ahmad wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa an Utsman, dan juga dari Sayyidina Utsman, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a salasan tuh. Diriwayatkan oleh siapa? Sayyidina Utsman. Anna Nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a, melakukan wudu salasan. 3 kali basuhan pada setiap area anggota tubuh yang diwajibkan untuk dibasuh. Paham dong? Rawahu Ahmad wa Muslim wa Tirmidzi wa sahha, dan juga wa sahha di dalam riwayat yang sahih, annahu sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a marrah. Ini ada riwayat yang sahih. Paham? Ini riwayat kedudukannya sahih.
Yang di mana riwayat tersebut menjelaskan anan nabiyya, sesungguhnya Nabi tawaddo'a marrotan. Nabi berwudu apa? Marrotan, satu kali. Nabi membasuh muka satu kali, membasuh tangan, kedua tangan satu kali, membasuh kepala satu kali, membasuh kaki satu kali. Paham apa tidak? Dan ini riwayat soha, menduduki derajat sohe. Wa marroten. Tuh, terkadang Nabi apa? Marroten, dua kali. Nabi wudu terkadang satu kali basuhan, terkadang dua kali basuhan, tidak nyampe kepada tiga kali. Amma mashur ro'si, adapun membasuh kepala marrotan, yaitu marrotan wahidan, hanya satu kali Nabi. Fahuwal aksar, maka huwal aksar, dan dia satu kali basuhan kepala ini aksar, yang lebih banyak dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hadis menduduki derajat apa? Sahih. Benar apa tidak? Hah? Nah, dengan dua riwayat ini, hadis yang lain menerangkan bahwa Nabi membasuh apa? Setiap anggota wudu taslis, tiga kali. Di salah satu riwayat sahih juga, Nabi Muhammad terkadang membasuh anggota tubuh wudu itu satu kali, terkadang dua kali. Dan kebanyakan Nabi membasuh kepala itu satu kali, kebanyakan. Berarti terkadang Nabi membasuh kepala pun tiga kali. Maka digabungkan dua riwayat ini oleh para ulama, sehingga keluarlah intisari hukum bahwa menigakalikan basuhan pada anggota wudu itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Paham? Jelas? Nah, itulah yang namanya ijma'ul ulama, ya. Ijma' para ulama, diambil semua riwayat, Nabi ada tiga kali, Nabi satu kali, Nabi terkadang dua kali, maka dikeluarkanlah hukum dengan ijma' ulama bahwa apa? Menigakalikan basuhan di dalam anggota wudu tak kala kita berwudu itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Paham dong? Jelas? Tuh aksaru riwayah. Kalau untuk membasuh ini apa? Paling banyak riwayat berapa? Nabi satu kali. Paham? Membasuh kepala. At-tasi'. Yang kesembilan. Apa yang disunahkan di dalam berwudu? Yang kesembilan, at-tayamun. Apa artinya tayamun? Mendahulukan tangan kanan, mendahulukan arah ke kanan. Kalau mau basuh tangan kanan dulu. Mau basuh kaki kanan dulu. Mau basuh telinga kanan dulu. Kalau satu-satu, kalau bareng-bareng langsung. Mau basuh muka kanan dulu, nggak ada. Muka cuma satu. Kalau punya dua muka ya kanan dulu, baru muka satu ya. Cuma anak siapa tuh yang punya dua muka ya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini tayamun sunnah. Bahkan memulai dengan tangan kanan ini banyak riwayat di dalam segala hal, di dalam segala bidang, di dalam segala apa yang akan dilakukan oleh Nabi, itu mayoritas Nabi memulai dengan kanan. Masuk ke dalam rumah, tangan, kaki kanan. Masuk ke masjid, kaki kanan. Masuk musola, kaki. Makan dengan tangan. Awas, bukan kaki tangan makan ya. Itu namanya kuda itu ya. Makan dengan tangan kanan. Minum dengan tangan. Berselaman dengan tangan. Menyapa seseorang dengan tangan kanan. Karena mayoritas aktivitas Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi di dalam segala hal, mayoritas hampir seluruhnya itu dimulai dengan tangan kanan atau kaki kanan. Yang penting
Rasulullah itu mencintai tayamun, dimulai dengan kanan. Itu yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya di dalam suratul Waqiah apa? Ashabul yamin ma ashabul yamin. Terus ashabul yamin ma ashabul yamin. Terus kalau ashabus shimal ma ashabus shimal, ya. Golongan kanan kata Allah, dan golongan kiri. Biasanya golongan kanan, golongan yang selamat, golongan surga. Kalau ada julukan golongan kiri, arah kiri, itu biasanya tujuannya apa? Durhaka, durjana, dan neraka. Makanya Nabi itu yuhibbut tayamun. Nabi itu mencintai tayamun di dalam segala hal. Yang artinya Nabi mencintai di dalam segala hal mulai dengan kanan. Entah itu kaki kanan, entah itu tangan kanan. Jelas apa tidak? Dan jujur ya, Per ya, kalau kita naik mobil, naik motor, naik sepeda, kalau belok kanan lebih enteng daripada belok kiri. Benar apa tidak? Belok kanan itu lebih enteng daripada belok kiri. Belok kiri lebih canggung. Belok kanan itu lebih los kanan gitu loh. Tapi kalau kiri agak-agak gimana gitu ya, sesak-sesak sedikit kiri ya. Nah, Nabi itu sangat mencintai at-tayamun. Segala sesuatu dimulai dengan tangan kanan dan juga kaki kanan. Paham dong? Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Nah, itu yang disunahkan yang ke-9 di dalam wudu, at-tayamun, memulai dengan kanan. Al-bad'u bi ghusli, itu memulai bi ghusli dengan membasuh di dalam wudu, ya. Memulai bi ghusli itu, ya, di dalam wudu. Al-yamin, mulai dari arah kanan, tangan kanan, kaki kanan, telinga kanan. Qabla guslil yasar, qabla sebelum gusli membasuh yasar, yang arah kiri. Minal yaden wa rijlan, dari kedua tangan dan juga dari kedua kaki, dimulai kaki kanan dan juga tangan kanan. Lihat riwayatnya. Fa'an Aisyah radhiyallahu anha qalat, Sayyidatuna Aisyah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayamun. Yuhibbu huwa, siapa dia? Nabi Muhammad. At-tayamun, Nabi mencintai tayamun, arah kanan di dalam segala hal. Entah itu kaki kanan, entah itu dimulai dengan kaki kiri. Tuh lihat, Nabi mencintai memulai dengan kaki atau tangan kanan di dalam apa? Fi tana'ulihi, di dalam tana'ulihi, tak kala memakai sandal. Itu Nabi mulai memakai sandal dengan kaki kanan, tulub sunna'al. Paham tak? Fi tana'ulihi wa tarajjulihi. Tuh tarajjul, tasrihus syar, menyisir. Arah kanan dulu Nabi kalau menyisir, baru arah kiri. Luar biasa, menyisir rambut, merapikan rambut, diambil arah kanan dulu, baru arah kiri. Fi tarajjulihi wa tahurihi, dan juga di dalam berwudu Nabi mengutamakan kanan, lalu kiri. Wa fi sya'nihi kullihi, bahkan di sini dikatakan oleh Sayyidatuna Aisyah apa? Wa fi sya'nihi kullihi, wa fi, dan di dalam kulli, setiap sya'nihi, keadaan Nabi. Itu Nabi memulai di dalam segala kehidupannya dengan kaki kanan atau tangan kanan. Itu yang dicintai oleh baginda Nabi Muhammad, dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah pada umumnya. Di dalam segala kehidupannya kanan. Jelas? Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Kalau mau tidur, yang kelipat tangan mana? Yang menjadi bantalan tangan mana? Kanan. Karena jantung kan ke arah kiri, makanya tidurnya miring. Tangan kanan tuh yang jadi bantalan. Ya,
Beb, kalau tengkurap gimana? Oh, udah tinggal dilindas, selesai. Tengkurap itu naumus syaiton, tidurnya setan. Tengkurap, tidurnya setan itu. Kalau ada orang nanya gimana tidurnya setan, tengkurap. Setan kalau tidur tengkurap. Kalau telentang gimana tidur telentang? Nggak bakal bisa napas. Ente tidur sambil nelentang, mati ente. Nggak bakal bisa napas ente. Makanya tidurnya miring dengan tangan kanan, tayamun itu sunnah. Jadi dada tidak tergencet ya, dan napas lega tak kala kita tidur. Apalagi nawamin, tukang tidur. Siapa tukang tidur di sini? Siapa? Hah? Masya Allah, orang-orang baik di sini, Masya Allah. Nggak ada tukang tidur, alhamdulillah. Kecuali nawamin. Kalau orang tukang tidur tiap hari tengkurap melulu, sesak napas ntar lama-lama ya. Hah? Muttafaqun alaih, dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Tuh, Nabi di dalam bersandal kanan dimulai, di dalam berwudu kanan dimulai. Paham? Di dalam menyisir kanan dimulai. Wa fi kulli sya'nin, dan di dalam segala hal Nabi memulai dengan kanan. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Itu Nabi menganjurkan tangan kanan. Masya Allah, tabarakallah. Wa Nabi Hurairati, dan diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah, anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, idza labistum wa idza tawadda'tum fabda'u bi aymanikum. Idza labistum, apabila kalian berpakaian, memakai pakaian, wa tawadda'tum, dan apabila kalian berwudu, fabda'u bi aymanikum, fabda'u, maka mulailah kalian, kata Nabi, bi aymanikum, dengan arah kanan, yaitu dengan tangan kanan atau kaki kanan. Mulai arah kanan. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam, rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i. Nah, diriwayatkan oleh siapa? Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan juga diriwayatkan oleh Imamun Nasa'i. Paham dong? Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Hah? Jelas apa tidak? Dan ini nggak bisa dijadikan dalih. Oh, itu mah Rasulullah manusia yang sempurna. Emang Rasulullah manusia yang sempurna. Allah jadikan telak mutlak contoh yang terbaik, wajib sempurna. Nah, kita ini yang nggak sempurna. Contoh Nabi, ikutin Nabi, pelajarin bagaimana cara Nabi hidup dan apa yang dicintai oleh Nabi. Kecuali kita mempunyai kekurangannya apa? Kekurangan fisik, itu nggak ada masalah. Misalnya tangan kanan kita nggak ada, makan pakai tangan kiri, boleh apa tidak? Tidak ada masalah, tidak makruh, dan itu tidak dikatakan jelek karena keadaan kekurangan fisik. Ini mah orang fisiknya sempurna, makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri, lalu berdalih, kalau itu kan Rasulullah, kita manusia penuh dengan kekurangan. Itu bukan dalih, tapi Anda malas. Paham apa tidak? Jelas apa tidak? Anda malas. Jelas apa tidak? Hah? Berarti yang Nabi cintai apa? Hah? At-tayamun, yaitu apa? Mengutamakan hal-hal kanan, ya, tangan kanan atau kaki kanan. Jelas apa tidak? Nah, itu yang disunahkan apa? Yang ke-9, at-tayamun, ya. Tayamun, apa artinya tayamun? Artinya tayamun apa? Mengutamakan apa? Mengutamakan kanan. Itu tayamun. Lalu yang ke-10,
Apa yang disunahkan di dalam wudu yang ke-10? Apa yang disunahkan? Ad-dalku. Dalak. Apa dalak? Menekan atau mengusap, ya. Jadi kalau wudu jangan begini doang, cur, jangan, usap. Ini dalak. Tuh. Kalau basuh tangan kiri, ya, usap pakai telapak tangan. Nah, ini namanya dalak. Ya. Ini namanya dalak. Jangan dicurin doang, basuh muka cur gitu doang, jangan ya. Ada usap pakai tangan, begitu diusap mukanya. Apa itu dalak? Wa huwa imrarul yad. Tu imrar. Apa? Mengusapkan tangan alal wudu. Alal atas wudu, anggota tubuh. Nih, muka diusap, tangan usap. Kaki pun begitu. Usap pakai telapak tangan kita. Ma'al ma' au ba'dahu, bersamaan dengan air atau ba'dahu, setelah mengucur air, terserah mau bersamaan atau setelah mengucur air. Paham dong? Fa'an Abdillah, seperti hadis diriwayatkan oleh Abdillah ibn Zaid, dari Sayyidina Abdillah ibn Zaid, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ata bisulusai muddin, fatawaddo'a sulusai, sepertiga mud. Karena Nabi Muhammad itu tidak berlebihan di dalam berwudu, ya. Dan emang kulitnya melebihi lembutnya dari lembut apa? Sutra, ya, Nabi Muhammad. Fatawaddo', lalu Nabi Muhammad melaksanakan wudu dengan sepertiga mud air tersebut. Faja'ala, nah di sini yang menjadi sahid, faja'ala, Nabi jadikan yudalliku dhira'aihi, Nabi mendalak, mengusap-ngusap kedua gelangan tangannya. Nah, disitulah dalil disunnahkannya untuk apa? Dalak. Rawahu Ibnu Khuzaimah wa anhu radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddo'a, Nabi melakukan wudu, faja'ala yaqul, dan Nabi berkata apa? Setelah Nabi melakukan wudu, hakadha yadluk. Tuh. Seperti inilah apa? Seperti inilah apa? Mengusap apa? Mengusap anggota tubuh yang dibasuh takala berwudu. Rawahu Abu Dawud atau Yalisi wa Ahmad wa Ibnu Hibban wa Abu Ya'la. Al-11, yang ke-11 apa? Al-muwalah. Yang ke-11 muwalah. Artinya muwalah tatabu'i ghuslil a'dha. Tatabu, langsung, ya. Tidak ada jeda. Langsung, itu namanya muwalah. Di dalam apa? Membasuh, tatabu, melangsungkan ghuslil a'dha, di dalam membasuh a'dha, anggota badan. Ba'duha isru ba'din, ba'duha sebagian, isru setelah ba'd yang lainnya. Bi'an la yaqta'ul mutawaddi'u, tuh, memotong atau menjeda mutawaddi' yang melakukan wudu'ahu takala melaksanakan wudu'nya, bi'amalin ajnabi, dengan amal kerjaan ajnabi yang lainnya. Paham dong? Jadi disunnahkan untuk lanjut, jangan cuci muka dulu, terus ngopi dulu, lalu cuci tangan, ya, terus makan nasi goreng dulu, baru cuci kaki, gitu ya, cuci kepala, terus ngemol dulu, ya, baru cuci kaki. Paham dong? Jadi mualah itu sunnah. Wa alaiha ya'uddu fil urub. Nah, ini yu'addu, ya, yu'addu di apa?
diperhitungkan fil uruf, sesuai uruf. Yang namanya jeda itu bisa membatalkan kapan? Contoh, kita sekarang basuh muka nih, tuh nonton TV dulu. Kalau menurut uruf, oh, jeda 5 menit ini udah keluar dari unsur wudu, maka dia wajib ulang lagi. Gak boleh dia neruskan. Yu'addu, maka diperhitungkan. Paham? Jeda tersebut yang artinya kategori masih dalam keadaan wudu atau bukan. Jelas? Masih di area wudu apa bukan? Itu batasnya yu'addu fil uruf, di dalam kebiasaan yang kita lihat. Insirapan anhu, beralihnya anhu dari wudu. Kecuali begini, Anda wudu basuh muka ya, terus Anda keluar mau ngambil air karena airnya udah surut habis, nah itu tidak ada masalah. Berarti orang tersebut masih di area wudu. Jelas apa tidak? Wa ala hadza madati sunnah, wa dan ala hadza, dan seperti ini madati sunnah, berjalannya sunnah dari dulu sampai sekarang. Wa alaiha amalul muslimin, dan atas ini amalul muslimin yang diamalkan oleh umat Islam salafan wa khalafan, dari zaman dahulu sampai khalaf, sampai zaman sekarang. Paham dong? Jelas apa tidak? Jadi bukan berarti cuci muka di sini, cuci tangannya di Keramat Jati, cuci kakinya di Priok. Bukan masalah itunya, tapi urufnya. Kapan kebiasaan ini menghukumi bahwa Anda itu sudah lost dari wudu, udah keluar dari wudu, paham? Udah tidak dianggap berwudu, maka wudu Anda tidak sah, Anda wajib mulai lagi. Tak kala Anda ingin berwudu. Jelas apa tidak? Paham apa tidak? Hah? Paham? Hakada. Lalu yang ke-12 yang disunnahkan di dalam berwudu apa? Mashul udunain, membasuh telinga. Jadi basuh telinga, masukkan jari Anda, jari telunjuk Anda ke lubang telinga, paham? Dan apa? Jempol kita di belakang telinga. Tuh, di belakang. Tuh, begini ya. Ini di sini belakang paling bawah. Jadi telunjuk inilah yang berjalan di area tikungan telinga. Tuh dijalanin tuh. Tuh, jari. Nah, semuanya kena, baru jempol yang belakang digeser set sampai ke atas telinga. Ah, semuanya kena apa tidak? Semuanya kena. Begitu cara sempurna membasuh telinga. Dan itu dua-dua telinga. Nah, membasuh dua telinga ini hukumnya apa? Hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Wa sunnatu mashu batinihima bisababaten, tuh. Dan sunnah mashu membasuh batinihima. Ini batin nih. Ini dalam batin. Bisababaten, tuh. Dengan dua jari telunjuk yang tadi tuh. Nah, ini dua jari telunjuk. Jari telunjuk kita ada di dalam. Paham? Jari telunjuk kita ada di mana? Di dalam. Nah, jari telunjuk ini untuk mengusap batin telinga. Nah, ini area batin telinga nih di dalam. Jelas? Wa dhahiruhuma, dan zahir tampak luar huma kedua telinga dengan apa? Wa dhahiruhuma bil ibhamen, dengan dua jempol. Nah, jempolnya taruh di sini. Ini jari berjalan, baru jempol tuh, jelas? Dari bawah ke atas. Bima irra'as, dengan air yang bergabung dengan kepala atau dengan air baru. Jelas apa tidak? Li'annahuma minhu, tuh. Karena kedua telinga, sesungguhnya huma kedua telinga itu minhu, dari ros, dari bagian kepala. Kalau Anda mau sambung dengan air yang membasuh kepala langsung ke telinga, boleh. Atau Anda mau sendirikan, boleh. Paham? Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Fanil Mikdam ibni Mu'ad
yaqrabu radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha fi wudu'ihi ra'sahu. Rasul sallallahu alaihi wasallam masaha fi wudu'ihi ra'sahu, kepalanya. Wa udunaihi dhahiruhuma wa batinuhuma. Ketika Rasulullah membasuh kepalanya, dan beliau langsung membasuh kedua telinganya, zahir dan batin telinga. Itu yang dilihat oleh para sahabat. Wa adkhala, dan Rasulullah memasukkan usbu'aihi, tuh, kedua jari telunjuknya, fi somakhai, tuh, di lubang telinga, somakhai. Udunaihi, kedua telinganya. Paham tak? Jelas? Rawa Abu Dawud wa Tahawi wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fi wasfihi wudu'un Nabi. Nah, dari Sayyidina Abbas, beliau mensifatkan fi wasfihi wudu'un Nabi, yaitu cara wudu'nya Nabi. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Abbas? Wa masaha bi ra'sihi, beliau membasuh kepalanya. Wa udunaihi, dan kedua telinganya, mashatan wahidah, dengan basuhan yang sama, bareng, dengan basuhan yang bareng. Jadi air yang membasuh kepalanya plus membasuh telinganya. Itu yang dilakukan oleh Nabi, yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Paham dong? Jadi air basuhan kepala dilanjut disambung basuhan apa? Telinga, kedua telinganya. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud fi riwayah mashu ra'sahu wa udunaihi wa masaha ra'sahu. Di dalam riwayat masaha ra'sahu, Nabi Muhammad membasuh apa? Kepalanya. Wa udunaihi, dan kedua telinganya. Wa batinahuma bil musabbihatain, dengan dua apa? Dua jari telunjuk. Wa dhahiruhuma, dan bagian zahir, tampak zahir, biibhamaihi, dengan dua jempolnya. Paham tuh? Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Nah, itu yang disunnahkan untuk dibasuh. Itu yang disunahkan untuk dibasuh. Tak kala kita membasuh apa? Tak kala kita membasuh apa? Membasuh telinga kita. Paham? Paham dong? Asalis asyar, yang ke-13, italatul ghurrati wa tahjil. Apa artinya italah? Memanjangkan. Ghurrah, tak kala kita membasuh muka dilebihkan dari batas. Wa tahjil, membasuh tangan dan kaki dilebihkan dari batasnya. Melebihkan, itu italah melebihkan. Ghurrah, lihat, ama italatul ghurrah tu, adapun melebihkan, italatul ghurrah, melebihkan ghurrah. Apa itu? Bayagsila juz'an min maqdamir ra's tu. Bayagsila, untuk membasuh juz'an, sedikit lebih dari batas, min maqdamir ra's, min dari maqdam, batas ra's, kepala. Zaidan anil mafrud tu. Zaidan, melebihi, anil mafrud, an dari mafrud, batas yang diwajibkan. Fi ghuslil wajhi, di dalam gusul membasuh wajah. Batasnya sini, lebihkan dikit. Batas wajib sini, lebihkan dikit. Jelas apa tidak? Nah, itu namanya italatul ghurrah. Wa amma italatul tahjil, adapun tahjil, bi an yagsila ma fawqal mirfaqain, untuk membasuh ma fawqal mirfaqain. Jelas apa tidak? Paham? Nah, itu italatul ghurrah. Paham? Memanjangkan ghurrah, membasuh wajah, dan tahjil, memanjangkan, membasuh apa? Ketika membasuh
tangan, tu mirfagan, batas apa? Apa ini siku, ya? Wal ka'bain, dan juga batas apa? Dua mata kaki dilebihkan sedikit. Li hadithi Abi Hurairah, dengan riwayat Sayyidina Abi Hurairah, anna nabiyya qala, Nabi Muhammad bersabda, qala inna ummati ya'tuna yawmal qiyamah ghurra muhajjalin. Ghurran muhajjalin. Sesungguhnya di hari kiamat umat-umatku akan datang, dan bisa terlihat ciri-ciri umatku di hari kiamat apa? Ghurran muhajjalin, yang cahayanya melebar sampai ke leher, cahaya wajahnya, yang cahaya tangannya melebar sampai ke pundak, yang cahaya kakinya melebar sampai ke betis. Itulah Nabi Muhammad bisa membedakan mana umatnya dan mana yang bukan umatnya, sallallahu alaihi wasallam, dari umatnya. Nah, makanya kalau kita berwudu, lebihin, jangan pelit, karena itu akan menjadi cahaya, tanda cahaya yang bisa dikenal, diidentikan selaku umat baginda Nabi Muhammad kelak di padang mahsyar. Karena kan di padang mahsyar itu semuanya kumpul, umat Adam, umat Nuh, umat Ibrahim, umat Musa, ya. Ketika para nabi, Nabi Muhammad ingin mencari mana umatku dengan tanda apa? Cahaya yang melebihi apa? Sikunya, cahaya yang melebar ke lehernya, cahaya kaki yang melebar ke betisnya, itulah umatku, sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Paham tak? Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Masya Allah. Min asaril wudu, min dari asar, bekas wudu, bekas mereka memanjangkan wudunya. Allah, luar biasa ya Rasulullah, luar biasa. Faqala Abu Hurairah, dan berkata Sayyidina Abu Hurairah dari sahabat Nabi, pamanistata'a minkum, barang siapa yang bisa mampu minkum dari kalian, ayutila ghurratahu falyaf'al, ayutila untuk memanjangkan melebihan basuhan, tak kala membasuh muka, panjangkan, lebarkan, jangan batas yang wajib saja. Falyaf'al, maka lakukan, karena itu akan berdampak cahaya nur di hari kiamat kelak. Allah. Rawahu Ahmad wa Syaikhan wa an Abi Zur'ah an Abu Hurairah da'a bi wudu'in. Tuh, dari Abi Zur'ah, sesungguhnya Abu Hurairah da'a, telah dipanggil bi wudu'in, untuk melakukan wudu, fatawaddu, maka berwudu Sayyidina Abu Hurairah, wa ghassala dira'aihi. Beliau membasuh apa? Dira'aihi, bukan hanya sampai siku, ya, sampai dira' nih. Tangan antara siku dengan pundak tuh dibasuh oleh Sayyidina Abi Hurairah. Hatta jawazal mirfagain tuh, hatta sehingga jawazal melebihi mirfagain, batas siku. Falama ghassala rijlaihi, falama dan ketika ghassala Sayyidina Abu Hurairah membasuh rijlaihi kedua kakinya, jawazal ka'bain melebihi ka'bain kedua mata kakinya, ila sagen. Sagen, tahu sagen nih, betis. Luar biasa. Faqultu, lalu aku berkata, mahada. Faqala, Sayyidina Abu Hurairah berkata, hada mablagul hilyah, hada ini mablag, tujuan hilyah, tujuan yang mulia, ya, yang akan bercahaya. Rawahu Ahmad wa lafadz lahu wa isnaduhu sahihun ala syarti syaikhan. Nah, itu yang keberapa? Yang ke-13. Paham? Jelas apa tidak?